Baik Bapak Ibu, langsung saja kita simak sharing beliau, One Diamond God Lion Indonesia, Bapak Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat semuanya yang udah bisa hadir di Zoom ataupun di YouTube streaming ya di acara hari ini. Jadi saya Miftah, saya hari ini dari Aceh. Saya lahir 16 Februari. Nah, mungkin bisa langsung buka slide-nya, Pak. Oke. Jadi sebelumnya saya salut buat teman-teman hari ini di weekend gini, teman-teman masih mau belajar, artinya mau juga mendapatkan informasi yang luar biasa. Artinya teman-teman orang Bapak Ibu adalah orang-orang yang terpilih gitu ya, orang-orang sukses biasanya suka belajar. Oke, saya hari ini nggak ingin menggurui, saya hanya ingin sharingkan bagaimana perjalanan saya memilih bisnis ini yang dulunya bukan siapa-siapa hingga bisa merubah kehidupan saya seperti sekarang ini. Nah, langsung aja Pak, next. Nah, saya dulu sempat sekolah, jadi saya di Aceh, sempat sekolah di pesantren 6 tahun. Kenapa di pesantren 6 tahun? Ya karena dulu di Aceh terkenal tsunami ya, jadi musibah tsunami di mana emang semuanya hancur. Akhirnya orang tua saya bangkrut total, akhirnya masukin saya ke pesantren biar nggak kena imbas. Ya merasakan hari ini yang pahitnya ekonomi. Nah tapi tamat saya dari pesantren, orang tua saya itu janjiin untuk dibeli motor. Tapi ya karena emang orang tua saya bangkrut total, jadi sampai 6 tahun saya di pesantren, tamat dari pesantren orang tua saya nggak bisa juga memberikan saya motor. Nah, akhirnya setelah 6 tahun saya mencoba untuk kuliah, tapi naasnya saya nggak keterima di universitas negeri. Next saja Pak. Saya nggak keterima di universitas negeri karena mungkin nggak tahu ya, mungkin ya kurang pintar atau apa. Akhirnya saya swasta di LP3I. Nah, ini gambar kos-kosan saya dulu. Nanti saya akan liatin rumah saya sekarang. Nah, kebayang nggak di belakang saya itu ada kipas angin yang mana rongsokan banget, ada tempat pelnya, jadi saya cuma tidur beralaskan kasur lipat. Nah, mungkin kasur lipatnya harga saya itu cuma 150.000. Jadi saya dari nol banget mulai bisnis nih, dan sambil kuliah karena orang tua saya seperti saya ceritakan tadi bangkrut, saya terpaksa kerja untuk menyambung hidup saya atau membiayai kuliah saya. Nah, ini foto saya ketika saya masih di toko emas dengan gaji hanya 30.000 per hari. Anda kebayang ya, gaji 30.000 per hari, belum bensin, belum pulsa, belum lagi nanti untuk makan. Wah, itu benar-benar nggak cukup. Tapi ya daripada nggak ada pemasukan, akhirnya saya memutuskan kerja. Nah, alhamdulillah mungkin doa saya terjawab. Suatu hari saya berdoa, ya Allah mudahkanlah saya rezeki, ada yang nelpon diundang ke sebuah bisnis. Awalnya saya menolak keras, kenapa? Karena saya pikir gini, wah ini nggak jelas nih bisnisnya awalnya gitu. Tapi setelah saya menghadiri ke pertemuan ini kalau sekarang online, nah tapi berhubung sebelum COVID ya, jadi offline saya melihat banyak orang-orang yang udah sukses menceritakan kesuksesannya. Nah saya mikirnya simple, kalau mereka hari ini yang makan nasi bisa dan juga ibarat makhluk ciptaan Tuhan, nah saya juga bisa. Nah akhirnya perjalanan saya pun dimulai. Ya yang kita tahu hari ini, satu langkah kecil inilah yang hari ini membuat perjalanan hidup kita 1000 mil ke depan. Nah ini foto saya dulu, Anda bisa lihat before itu kacau banget. Ya celananya sampai kedodoran, baju jasnya kebesaran. Jadi emang benar-benar wah enggak banget gitu. Dan ini bukan jas saya juga, jas ayah saya, jas pernikahan ayah saya yang saya ambil. Nah ini ketika saya menghadiri pertemuan bisnis kita gitu. Nah ini foto pertemuannya. Enaknya di bisnis apa? Kita nggak perlu pintar ngomong. Kita di awal benar-benar dibantuin. Apalagi ini kita kan udah disediakan support system seperti dari One Vision ini, ada presentasi online. Jadi kita nggak perlu pintar ngomong. Jadi di awal kita emang benar-benar disiapkan sistem dan juga dibantuin oleh mentor kita. Nah ini mentor saya seorang wanita saat itu dan 3 tahun di bawah saya, cuma anak SMA. Nah tapi walaupun beliau anak SMA, saya hari ini banyak belajar dari beliau. Nah next. Nah, ini pertanyaan yang membuat saya benar-benar berkomitmen untuk serius menjalankan bisnis. Pertanyaannya apa? Bagaimana caranya dengan modal yang kecil, saya bisa mendapatkan income yang besar dan bisa terus mengalir walaupun saya tidak kerja lagi. Makanya alhamdulillah banget hari ini saya udah bisa memilih kapan saya kerja, kapan saya liburan, kapan saya emang nggak mau ngapain. Tapi uangnya tetap masuk. Inilah membuktikan kalau TNC benar-benar membangun aset. Nah, ini saya lihatin dulu ya, nostalgia dulu kita ya. Ini foto-foto saya dulu ketika berjuang. Yang namanya kesuksesan itu nggak gratis. Pasti kita butuh berjuang dan berkorban.
Nah, dulu ini dengan Vario warna pink, pinjaman dari mama saya. Jadi saya nggak dibeliin motor, akhirnya dipinjamin sama mama saya. Nih kalau kamu pakai Vario warna pink ini, kalau nggak ya udah nggak usah pakai. Ya udah terpaksa saya pakai. Saya presentasi kemana-mana. Nah ini sampai kadang-kadang ketiduran di warung kopi. Anda bisa lihat ya, beralaskan helm, saya tidur di warung kopi. Kenapa? Kalau pulang pun tanggung. Karena tempat tidur saya juga ya plus minus gini juga gitu kan, bukan kasur yang empuk. Nah alhamdulillah saya juga sempat foto di depan BMW. Anda lihat ya ada tulisan TNC. Saat itu mentor saya ngomong gini, Mif, foto dulu di depan BMW-nya. Mudah-mudahan kamu bisa dapat juga. Nah awalnya saya nggak percaya, tapi akhirnya ya udah saya fotoin dengan segala keraguan dan saya tempel di kamar saya foto ini. Nah kita lihat. Nah ini beberapa tim saya yang bergabung dari nol. Next saja Pak. Nah afternya berjuang 7 bulan bisa beli mobil. 1 tahun kemudian bisa keliling beberapa negara bahkan ke Paris bareng saya juga. Dan ini juga ada salah satu tim saya namanya Pak Isanul, dulunya pengedar narkoba ya, sampai diusir dari kampungnya, tapi sekarang udah sukses banget, bisa punya mobil sendiri, bisa trip ke luar negeri, foto afternya bareng saya itu di China. Nah ini ada juga namanya Next Pak Rahma Effendi. Nah Pak Rahma Effendi ini salah satu tim saya God Lion, penghasilan beliau sekarang udah ratusan juta. Foto dulu kita di atas angkot, di atasnya bukan di dalam angkot. Anda lihat yang tutup muka pakai terpal, ini foto afternya di Turki, beliau kemarin juga Tri Majesty dari Aceh. Jadi di pandemi gini beliau bisa terima Majesty. Jadi bisnis kita terus grow up, terus berkembang walaupun kondisinya seperti sekarang ini. Ini hebatnya eksistensi. Oke, nah ini sedikit perubahan saya share ya. Nah Anda bisa lihat sendiri ini foto before after saya sama mentor saya yang hari ini ngajarin saya, Bapak Beno Agung Nugroho. Terima kasih Pak Beno. Nah ini ada juga Pak Ruli. Wah beliau ini yang meyakinkan saya. Karena dulu saya minta foto depan Mercy-nya beliau. Beliau bilang kalau saya bisa terima Mercy, kamu juga bisa terima Luxury Car. Dan alhamdulillah 2 tahun kemudian beliau gantian foto depan mobil BMW saya. Nah, ada lagi nih mentor di atas saya lagi, namanya Pak Rizky Kenata, ini panutan saya, ibadah beliau luar biasa, makanya suksesnya juga luar biasa. Before afternya Anda bisa lihat jelas, wah kacau. Ya dulunya jamet, sekarang ya alhamdulillah kan gitu. Nah ini afternya lagi, Anda bisa lihat foto siapa. Nah ini nggak ada yang nggak kenal, ya maestronya TNS Indonesia, Pak Luis Tandean. Beliau ini seorang visioner, karena beliau lah hari ini saya betul-betul yakin akan diri saya bisa jadi One Diamond. Dan sekarang alhamdulillah sudah jadi One Diamond. Terima kasih kepada Pak Luis juga. Nah itu dia mentor-mentor kita. Jadi di sini kita benar-benar dibimbing. Nah ini saya akan lihatin dikit hasil dari bisnis ini. Nah ini sekilas saja saya lihatin. Bagi saya sukses adalah financial freedom, time freedom, tidak stres. Jadi punya uang, waktu juga punya, dan kita nggak stres. Nah apa aja yang kita dapatin di sini? Ini ketika saya diberikan mobil langsung gratis oleh pemilik perusahaan, Mr. Lee Jinyuan, secara gratis. Saat itu saya ngambil mobilnya Fleet. Nah Anda bisa lihat langsung saya modif. Karena mobil sendiri bebas. Nah ini mobilnya. Nah next Pak. Nah mobilnya langsung saya modif. Dan alhamdulillah juga dari bonus tensi saya kumpulkan saya bisa membeli sebuah ruko. Dan sekarang harganya udah 1,5 miliar. Anda bisa lihat sangat mewah. Saya langsung kasih interiornya. Nah dan ini beberapa hal lain yang saya dapatin pastinya liburan. Dan enaknya seperti ini. Walaupun liburan uang terus masuk. Negara mana aja yang saya kunjungin? Malaysia. Nah ini juga ada di China. Nah ini juga ada di Thailand. Ya, di next saja Pak. Nah, ini di Hong Kong, ini ada di Vietnam, ini ada di Paris di 2015. Saya ke Paris sudah 2 kali, ke Spanyol juga, dan ini ke negara Barcelona, ini ke Madrid. Nah, ini Valencia, dan ini kisah cinta saya dulu. Wah, sendiri dulu masih jomblo, tapi sekarang udah nikah, alhamdulillah. Nah, ini waktu saya di Jerman, ini waktu foto saya di sampai lupa ya negara ini Makau ya saking banyaknya. Nah ini di Venetian itu saya nginapnya. Next Pak. Di Venetian ini semalamnya 5 jutaan. Nah ini di Australia. Nah ini di Turki. Dan ini foto saya di Korea juga. Nah dan alhamdulillah juga saya bisa memberikan waktu dan ibaratnya semuanya kepada keluarga saya. Saya ngajak liburan satu keluarganya ke Bali, terus ke Malaysia satu keluarga. Dan di hari ulang tahun mama saya selalu bisa memberikan yang terbaik seperti emas, mama saya tinggal milih, saya datangin ke toko emas, silahkan pilih. Dan inilah yang bisa saya berikan pada orang tua saya karena memutuskan untuk berjuang dulunya. Nah, ini juga waktu saya terima mobil BMW secara gratis, Anda bisa lihat. Orang tua saya juga bisa maju ke panggung untuk melihat anaknya menjadi pemenang. Dulu ya foto before-nya di depan BMW orang, sekarang bisa foto di atas BMW sendiri. Wah, asik banget bisnis ini teman-teman. Nah, ini juga rumah saya teman-teman bisa lihat. Dulunya cuma kos-kosan yang kasurnya 200.000. Nah ini ruang tamu, ruang makan, dan ini kamar tidurnya seperti kelas bintang 5 hotel.
dan alhamdulillah juga saya bisa menikah dengan biaya sendiri. Wah, asik ya, bisnis ini memberikan segalanya. Dan bukan hanya itu ya, kemarin saya juga sempat bulan madu sebulan bareng istri saya. Nah, sebenarnya di luar itu semua, alasan terkuat saya ingin berjuang adalah karena ini teman-teman, orang tua saya. Jadi alasan saya ingin berjuang yaitu karena mama saya. Seperti yang saya ceritakan tadi, saya bukan dari keluarga yang ada, ayah saya sempat bangkrut total, akhirnya saya memutuskan berjuang karena sempat satu hari kalau saya nggak berjuang mungkin saya nggak tahu hari ini keadaan ini bisa seperti apa. Mama saya saat itu sakit parah, harus ada uang 60 juta. Ini di bandara di Sorong pakai kursi roda. Kalau hari itu saya hari ini nggak punya bisnis, mungkin saya hanya bisa melihat mama saya terbaring, mungkin alhamdulillah sampai meninggal. Tapi bersyukurnya saya hari ini bisa punya uang cash. Nah ini uang, ini kunci mobil BMW saya. Jadi saya bilang, Ma, ini uang, Mama pakai aja untuk berobat. Mama langsung berobat ke Penang, Miftah mau yang terbaik biar Mama sembuh. Alhamdulillah mama saya sekarang udah sembuh. Dan salah satu alasan saya berjuang, dengan motor pinjaman mama saya dulu ini, Vario, saya masih ingat banget. Saya pernah temanin mama saya jualan, mama saya dulu pernah jualan baju, ambil dari toko orang, dia tawarin rumah ke rumah. Dan dia sempat diusir juga dari rumah orang. Di sepanjang jalan saya peluk mama saya lihat mama saya netesin air mata. Saya bilang, enak jadi orang miskin, Mak. Miftah ingin berjuang lebih keras, Mak. Miftah mau kasih yang terbaik buat mama. Dan alhamdulillah 2 tahun saya berjuang, akhirnya saya bisa memberikan mobil mewah ini kepada mama saya di hari ulang tahun mama saya. Dan bukan hanya itu, saya juga bisa mengumrohkan orang tua saya. Sampai hari itu saya mengumrohkan di depan ratusan tim saya, dan beliau peluk saya, dia ngomong seperti ini, Miftah, mama bangga punya anak seperti kamu. Kata-kata itu rasanya benar-benar lengket di hati saya. Perjuangan saya selama ini, cacian orang, hinaan orang, remehan orang, semuanya terbayar. Nah, ini foto waktu mama saya di umroh kemarin. Nah, alhamdulillah juga di tahun berikutnya bukan hanya mama sama ayah saya umrohin, tapi satu keluarga saya umrohin. Dan inilah keputusan kecil yang saya ambil dulu, teman-teman. Jadi Bapak Ibu sekalian, seorang pemenang itu menerima hal yang sama. Tetapi yang membedakan mereka apa? Mereka mengambil keputusan dan tindakan yang berbeda. Ketika teman-teman atau hari ini Bapak Ibu mendapatkan informasi, tidak cukup informasi itu cuma masuk telinga kanan, tetapi harus ada sebuah action. Kita hari ini sudah ingin sukses, tapi tidak cukup hanya ingin bermimpi. Lakukan, ambil keputusan. Minta follow up sama pengunang Anda, minta mentor Anda. Saya masih ingat banget prinsip Mark Zuckerberg, dulunya juga bukan siapa-siapa. Dengan prinsip Muhammad Gandhi, in a gentle way, we can shape the world. Dengan cara paling lembut, kita bisa menggoncangkan dunia. Apa yang dilakukan? Dia datang ke kosan kawannya, dijelaskan ide bisnisnya kedua orang kawannya, dan sekarang 2 temannya itu udah menjadi orang-orang sukses juga. Dan Bapak Ibu hari ini juga bisa melakukan hal yang sama, gabung di bisnis ini, ajak orang-orang terdekat, ajak berjuang bareng. Insya Allah dengan bisnis ini teman-teman juga bisa menggapai impian seperti leader-leader dan kita semuanya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.